Ibu sekalian, senang Shalom. sekali bisa berjumpa melalui virtual Zoom ini untuk Bapak Ibu di komunitas 8. Salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih Pak Pendeta. Ibu Sylvia, sudah pukul 12, bisa kita mulai Ibu, silakan. Baik Pak, ibadahnya akan kita mulai ya Bapak Ibu. Shalom, apakah suara saya kedengaran Pak? Kedengaran Ibu, kedengaran. Hebat. Shalom, selamat siang Bapak Ibu kasih dalam kerajaan Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti ibadah Hukumina 8 Warga Kristiani 8 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2021. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Mangara Pakpahan STHMTH. Bapak Ibu sekalian, adapun tema ibadah kita pada hari ini ialah teguh, kuat, dan kokoh bersama Tuhan menghadapi pandemi COVID-19. Sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, mari kita memulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka ibadah kita pada siang hari ini, marilah kita membawakan satu lagu pujian yang dibawakan oleh Mas Togi dan teman-teman dengan judul Berkat Kemurahan-Mu. Untuk Mas Togi, kami persilahkan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Baiklah, terima kasih Mas Togi.
Selanjutnya, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Mangara Pakpahan STH MTH. Kepada Bapak Pendeta kami persilahkan. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam ibadah Ogemene 8 ini, saya mengajak kita sebelum menerima firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya bisa hadir dalam virtual Zoom ini untuk ibadah Oikumene 8. Yang pertama sekali mengundang adalah Ibu Erni dan dilanjutkan oleh Bapak Pak Berlin ya, yang telah hadir bersama kita. Sedikit tadi saya menyimak percakapan yang bisa sharing pengalaman di masa COVID. Senang sekali Bapak Ibu yang bisa berbagi pengalamannya, khususnya yang sudah menjadi penyintas, menjadi berkat bagi orang lain, supaya tetap kita ini sama-sama prokes ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya men-share materi khotbah ini di ruang virtual ini. Saya harap Bapak dan Ibu bisa melihatnya dengan jelas ya. Baik, tema kita yang diangkat oleh kepanitiaan ibadah ini, teguh kuat kokoh bersama Tuhan menghadapi pandemik COVID-19. Namun sebelum saya lanjut untuk menjelaskan dari nas 1 Petrus 5 ayat 10, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pendeta Mangara Pakpahan, istri saya Pendeta Rina Burusihaan, kami sama-sama sebagai hamba Tuhan melayani di gereja Tuhan di HKBP Duren Sawit, Jakarta Timur untuk saya dan istri di kantor distrik. Senang sekali kita dari berbagai denominasi gereja, kita satu Tuhan, satu iman, satu persekutuan, satu baptisan di dalam nama Bapa sebagai pencipta, anaknya Yesus Kristus sebagai penebus dan Roh Kudus sebagai pengurus. Demikianlah perkenalan singkat ini, saya lanjutkan dengan materi khotbah kita ini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 saya bacakan buat kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya, yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nas ini mengarahkan kita untuk berjalan memandang Kristus. Fokus kita adalah dalam keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita mencapai kebahagiaan ketika kita rajin dan tekun untuk memaknai firman yang setiap hari boleh kita konsumsi dengan membaca, menyaksikan melalui berbagai channel di aplikasi media sosial dan juga dari buku kitab kita masing-masing. Sehingga Alkitab adalah sebagai pembenaran yang membenarkan kita untuk mengatasnamakan kita dilayakkan menerima keselamatan. Seperti yang diungkapkan oleh Martin Luther, kita diselamatkan oleh karena iman, oleh karena anugerah, oleh karena Alkitab, oleh karena firman Tuhan, sola scriptura. Baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Nas ini akan mengarahkan kita kepada topik teguh, kuat, dan kokoh bersama Tuhan menghadapi pandemik COVID-19 yang belum berakhir ini. Sebenarnya nas ini dilatar belakangi dengan mengajak jemaat di Asia Kecil untuk memandang hanya kepada Yesus di saat masa-masa sulit yang telah menerpa keadaan mereka. Namun dalam hal ini Rasul Petrus sangat mengedepankan supaya mereka itu fokus dalam Tuhan. Sehingga dia berbicara tentang pencobaan atau penderitaan, namun ia mengajarkan bahwa dengan sabar menanggung pencobaan adalah jauh lebih tinggi nilainya daripada emas, dan akan membantu orang lain menjadi percaya dan memperoleh keselamatan jiwa yang kita kenal dalam salah satu julukan fungsi pastoral yang didesuskan oleh seorang teolog yang bernama Howard Planable. Dia sebutkan selain 4 fungsi pastoral yang dicetuskan oleh Jack Lee dan kawan-kawan, tapi yang satu ini, pemeliharaan jiwa. Pemeliharaan jiwa mencakup kepada sehat secara fisik tidaklah cukup,
tetapi sehat secara rohani menyempurnakan. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat juga. Makanya seimbang. Apa yang disebutkan dengan kesehatan secara fisik, kesehatan secara rohani, itu adalah menjadi sebuah kebutuhan setiap kita orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga fokusnya hanya di dalam Kristus itu sendiri. Percaya kepada Yesus sebagai sumber keselamatan. Nanas ini juga menyediakan sebuah prinsip yang sangat penting untuk saat-saat ketika kita sedang menghadapi pergumulan, khususnya dalam masa-masa pandemik ini. Bapak dan Ibu yang sudah pernah terkena virus corona, tentu yang sudah bisa melewatinya, ungkapan syukurnya itu nggak bisa lagi dikatakan dengan ya kata-kata kalimat apapun selain ungkapan syukur pada Tuhan. Hanya kita bisa lewat saja dalam masa-masa sulit itu ketika tabung oksigen telah susah untuk dicari di sana-sini, di rumah sakit pada penuh, apalagi usia yang sudah cukup senja bagi saudara kita yang punya penyakit bawaan, ini menjadi sesuatu pergumulan yang hebat. Dan tidak hanya sekedar soal virus yang menyerang paru-paru, tetapi bagi mereka yang terdampak oleh karena ini pun juga menjadi pergumulan bersama. Seperti ekonomi yang semakin surut, ya mungkin kita sebagai pegawai atau juga yang disebut dengan komunitas 8 ini, kita boleh ya mungkin tidak sebanding lah dibanding mereka yang di luar sana. Yang punya pergumulan dengan berbagai kesulitan hidup, harus mencari, harus berjuang dengan pekerjaan yang ada di lapangan. Dan tidak sedikit saya pikir jemaat kita atau saudara kita, keluarga kita mungkin di luar sana yang mengalami keterpurukan, mengalami yang namanya pemecatan atau PHK dari perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya. Nah, saya mau menjurus dengan apa yang dikatakan Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Fokus kepada Yesus artinya kita melihat siapakah Yesus dalam terjemahan Dia yang memberikan sumber berkat jasmani. Tapi tidak hanya sampai di situ. Ternyata Yesus memberikan sumber berkat rohani. Nah, Yesus adalah roti hidup. Dalam Injil Yohanes ini sangat jelaskan sekali pemberitaan secara universal bahwa Yesus adalah keselamatan. Yesus juru selamat, soter dalam terjemahan Yunani. Yesus ini adalah Tuhan bagi seluruh umat, tidak hanya dikhususkan bagi orang-orang Yahudi pada masa itu. Termasuk juga orang-orang non-Yahudi yang dipandang salah bagi kaum Saduki dan ahli Taurat orang Farisi. Karena Yesus mengedepankan prinsip, aku hadir datang ke dunia melayani, bukan untuk dilayani. Aku hadir untuk memberikan diri sebagai tebusan dosa bagi mereka yang bernoda. Sehingga Yesus datang untuk menyatakan pertobatan. Yesus datang untuk membawa hidup baru. Yesus datang untuk menyembuhkan. Yesus datang untuk menguatkan. Yesus datang mengenyangkan. Nah, ini dia hidup. Nah, ada banyak orang pada masa pelayanan Yesus saat itu berupaya mencari. Sehingga salah satu di antaranya yang berhasil dalam ayat 25 Injil Yohanes 6 ini berkata, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Tuhan, Guru, kapan engkau tiba di sini? Ini pertanyaan mereka. Sebenarnya Yesus tahu apa yang menjadi motivasi mereka ini semua. Karena mereka ini hanya mau mengikut Yesus karena tanda-tanda mujizat yang sudah Yesus torehkan. Ketika dia berada di bukit, Bapak dan Ibu masih ingat persis ya, dengan 5 roti dan 2 ikan, sedikit sekali bahan makanannya. Tetapi itu bisa mencukupkan 5.000 orang pada masa itu. Itu pun hanya masih dari laki-laki yang dihitung, belum termasuk kaum perempuannya. Kalau sekiranya kita bisa membayangkan, dan saya yakin pastilah kita bisa bayangkan, jauh-jauh kita sebagai orang yang punya adat, khususnya kami orang Batak, kalau misalnya ada pesta seperti itu, berlimpah ruah dengan makanan, wah, pastilah senang semua undangan. Saya yakin semua kita pun demikian adanya. Tapi misalnya kalau kekurangan makanan, ini yang terjadi di sebuah daerah Kana. Semua orang sudah banyak berkerumun untuk menyaksikan pesta pernikahan itu. Tetapi keluarga sangat ketakutan, bahkan Ibu Yesus Maria menyatakan kepada Yesus sendiri, cobalah jadikan dulu semuanya tenang, aman, tentram.
Waktuku sebenarnya belum tiba, Ibu. Tapi Yesus tergerak oleh belas kasih. Saya catat, saya rekam. Yesus tergerak oleh belas kasih menunjukkan tanda mujizat air menjadi anggur. Nah, dalam hal ini kita bisa belajar bahwa Yesus datang ke dunia bukan hanya sekedar memberikan sebuah tanda, tetapi lebih daripada itu memberikan makna hidup. Supaya kita percaya, supaya orang-orang banyak bisa memahami kehadirannya untuk keselamatan. Sehingga Yesus dalam hal ini memberikan pesan kepada umat Yahudi pada kala itu. Supaya mereka bertekun bekerja. Jangan hanya bekerja dari pagi sampai petang hanya untuk mencapai jabatan harta yang sementara. Yang kalau kita definisikan saat ini. Jangan hanya sibuk bekerja untuk menabung supaya punya hari tua yang baik seperti prinsip kebanyakan asuransi. Tetapi lebih daripada itu Yesus mau katakan, kita ini bekerja sebagaimana semboyan teolog Luther sebutkan, ora et labora. Kita berdoa dan berusaha. Kerjakan doamu, doakan pekerjaanmu. Jadi kita mau mencapai makanan yang tidak dapat binasa, yaitu sorga yang kekal, yang sudah tersedia bagi segenap kita. Sehingga Yesus mengarahkan juga bagi mereka untuk bekerja bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Sama halnya kalau sekarang kita refleksikan, Bapak dan Ibu sekalian, Yesus mau katakan kita bekerja dalam konteks kita yang boleh terjun dalam persekutuan kita di lapan ini. Tuhan mau pakai Bapak dan Ibu sekalian sesuai dengan skill, sesuai dengan potensi, sesuai dengan jabatan yang telah dipercayakan. Mari kita kerjakan itu semua sebagai ibadah. Sehingga pekerjaan kita tidak muluk-muluk hanya sekedar kerja dari pagi sampai petang, kita menabung, kita punya gaji, dan seterusnya. Untuk apakah kita hidup? Kalau seorang Rick Warren sebutkan dalam buku yang bestseller pada masanya, The Purpose Driven Life. Untuk apa saya hadir ke dunia? Tentu kita punya rancangan yang sudah dikerjakan Tuhan sebelum kita lahir pun dari rahim ibu kita ke dunia ini. Sebagaimana seorang Yeremia dipanggil Tuhan sejak dia ditendun dalam kandungan ibunya. Demikian pun terhadap setiap personil kita. Tuhan mau rancang kita. Tuhan mau bimbing kita supaya kita menjadi alatnya. Sehingga menjadi ayat sentral dalam pemberitaan Injil Yohanes 6 ini adalah terkutip dari ayat 35. Yesus adalah roti hidup. Nah, ini menjadi persoalan pada masa itu orang-orang Yahudi. Termasuk juga kita di masa kini. Kita suka sekali mempersoalkan istilah pisteo, kata terjemahan Yunani. Pistis, kata dasarnya, yaitu percaya. Kita mempersoalkan ini, kalau saya percaya, kita percaya akan adanya keselamatan, mana buktinya? Kan begitu pertanyaannya. Mana buktinya? Nah, demikian juga orang-orang pada masa itu, mereka mau menyatakan bahwa kalau dulu nenek moyang kami, Musa, mendatangkan roti dari langit yang disebut dengan manhu atau mana, roti sorga. Lalu Yesus menyadarkan mereka ini bahwa kehadirannya ini tidak hanya sekedar memberikan tanda, melainkan mempertajam bahwa dirinya itu adalah roti itu sendiri. Yang ini adalah sulit untuk dipahami dan dimengerti. Dengan cara dia katakan bahwa bagaimana perjalanan orang Mesir itu diberikan roti, itu bukanlah dari Musa, melainkan dari Allah Bapa, sang pemilik kehidupan. Ini perjalanannya tidaklah singkat, tetapi butuh proses untuk dipahami. Sehingga mereka itu harus betul-betul paham akan kinerja Tuhan yang membimbing mereka 40 tahun lamanya mereka perjalanannya Eksodus dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan kita bisa melihat Bapak dan Ibu sekalian dalam kitab Ulangan 8 ayat 3 di sana sangat jelas ditegaskan bahwa roti sorga mana yang diberikan Tuhan itu mengidentifikasi penyertaan Tuhan yang selalu care. Tuhan selalu memperdulikan keadaan umatnya. Sehingga dalam hal ini Tuhan sendiri yang memberi, bukan manusia. Walaupun Tuhan mau pakai Musa sebagai pemimpinnya pada masa itu. Dengan singkat, Yesus adalah roti hidup.
Dia adalah pembawa keselamatan. Ketika roti itu telah melebur dalam penderitaan dan darahnya dicurahkan di kayu salib, maka ini yang dikemas dalam pengadaan pelayanan sakramen. Ketika Yesus memperkatakan, akulah roti hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah air hidup, dan lain sebagainya. Yesus mau mengatakan, di dalam aku ada keselamatan. Tinggallah di dalam aku. Barang siapa yang berada di dalam aku, dia akan terus hadir di dalam kebahagiaan. Sebab aku di dalam Bapa, sebab kami di dalam Engkau, kata Tuhan dalam doa syafaatnya. Menurut Injil Yohanes ini, yang dikutip dari terjemahan Latin, ut omnes unum sin, supaya semua pengisi dunia ini, kita sekalian, menjadi satu kesatuan di dalam persekutuan kudus, Communium Sanctorum. Ketika kita menerima lawatan, menerima pelayanan Kristus dalam meterai Yesus yang disalib, maka sejak saat itu kita percaya, mengaku dosa, dan Tuhan membaharui hidup kita. Dan kita mengaminkan, Yesus adalah fokus utama kita. Yesus adalah jalan hidup kita. Sehingga kita harus terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Tuhan mengizinkan orang Kristen menderita? Mengapa kita ini mengalami situasi pelik? Mengapa pandemik ini Tuhan izinkan terjadi? Kalau mau kita telusuri, diskusi sudah sangat banyak di YouTube, di berbagai pemberitaan televisi. Saya yakin juga ini telah banyak kita konsumsi. Siapa sih yang menciptakan virus corona? Dan pertanyaan kita tidak lagi di seputaran demikian. Tetapi menjadi pertanyaan kita semua adalah, bagaimanakah saya bisa kuat, mampu, supaya teguh, supaya kokoh, dan memiliki pengharapan dalam iman kepercayaan yang dibangun oleh Tuhan menghadapi pandemik ini. Sehingga kita bisa memunculkan pertanyaan sebagaimana yang dicetuskan oleh Rasul Petrus ini. Mengapa Petrus mengatakan akan pentingnya memandang Yesus? Kalau kita lanjut ke ayat 11, di sana dinyatakan oleh Petrus, penting sekali untuk memandang Yesus. Ada 3 jawaban setidaknya yang dihadirkan. Yang pertama, karena pada masa itu jemaat di Asia Kecil sangat mengalami kekhawatiran yang berlebih. Mereka khawatir akan kehidupan mereka, pekerjaannya terganggu, usahanya pun terganggu. Dan yang kedua, mereka mendapatkan serangan-serangan setan yang mengganggu. Wah, ini luar biasa. Yang membuat hati tidak damai. Barangkali ada di antara kita yang hobi nonton film horor. Ya mungkin selevel filmnya ya karya, ya saya tidak sebut mereknya, tapi ya cenderung biasanya film horor ini sangat dibantu dengan sound dan juga visual yang betul-betul membuat kita merasa takut dan mencekam. Tapi sisi positifnya kita bisa lihat, sebenarnya ini mau menguji mungkin secara medisnya adrenalin kita, jantung kita, secara rohaninya ya mau menguji ya keberanian kita. Kalau kita sendiri dalam kegelapan, tiba-tiba ada suara yang aneh kita dengar, ya ini diibaratkan sesuatu yang sangat mencekam. Namun dalam hal ini Tuhan tidak mau membiarkan. Nah, yang ketiga, ketika mereka tidak bisa menikmati rasa nyaman oleh karena adanya penderitaan duka cita. Nah, ini saya sengaja pilihkan dari perjalanan Ayub. Ayub yang sangat dikenal dengan kesalehannya, dengan ketaatannya, dengan ritual ibadahnya. Dia orang kaya raya, dia punya harta segalanya. Pada masa hidupnya waktu itu dia terpandang namanya. Lalu iblis dengan tanda petik mau menyatakan, Tuhan, Ayub ini kan karena orang kaya, karena banyak duit, karena banyak harta, makanya dia boleh taat beribadah. Coba deh Tuhan izinkan gue, kata iblis. Tuhan izinkan, saya mau menguji seorang Ayub. Lalu apa kata Tuhan? Boleh-boleh saja, tapi jangan. Kalau yang namanya nyawa, itu bahagianku, kata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, bisa melihat iblis mencobai Ayub ini. Semua hartanya habis. Hewan ternaknya habis, ludes. Bahkan material apapun juga habis. Bayangkan
yang diterpa oleh dirinya sendiri, menerpa penyakit kulit. Ini yang sangat-sangat di luar dugaannya setelah kematian anak-anaknya. Ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga pula. Apa daya kan? Istrinya sendiri yang harusnya menjadi penopang, penolong yang sepadan, justru menyarankan, sudah deh, lu papa doa-doa mulu sih, baca-baca Alkitab mulu sih, ngapa-ngapain beribadah. Secara gini kehidupan kita ini, sekarang kalau mau kita katakan di era pandemi, ngapain kita dekat pada Tuhan? Corona terus merajalela, membuat hati makin merana. Hati-hati, ada banyak bisikan-bisikan di sekitar kita. Tidak hanya dari orang lain, mungkin juga dari diri sendiri atau di sekitar rumah kita sendiri. Maka apa yang mau dikatakan dalam hal ini? Tuhan izinkan terjadi pandemik ini. Tuhan izinkan terjadi kesulitan ini. Tuhan izinkan terjadi kedukaan yang kita alami ini. Jika saya berdiri di hadapan salib Tuhan, akankah saya melihat kemuliaan Tuhan Allah yang nampak pada wajah Kristus? Ini menjadi tantangannya. Saya mau menyelaraskan dengan kekinian kita di era pandemi ini. Situasi normal sudah berlalu. Tidak akan mungkin dapat kembali seperti sebelum tahun 2020 sejak minggu pertama dan akhir kedua minggu Maret. Ya, kita sekarang sudah new normal. Kalau nggak pakai masker saja, keluar rumah, orang ada kita lihat, ya kayaknya kita merasa dianggap tidak normal kan begitu. Dulu rasa-rasanya baru mengenakan masker, ngapa-ngapain sih, terlalu berlebihan itu menjaga dirinya. Tapi setelah kita lihat nyata, corona itu semakin menggila. Nah ini dia, 5M itu masih terus kita budayakan. Dengan rajin juga mencuci tangan, kita menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi sedapat mungkin mobilitas sehingga WFH yang dicetuskan oleh pemerintah menjadi membudaya, termasuk juga dalam konteks kita yang ada di Lapan ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana gereja tetap bertumbuh? Bagaimana kita komunitas umat Kristen bertumbuh di masa pandemik ini? Jangan sampai kita tidak belajar apa-apa darinya, dari corona ini. Setidaknya sejarah pandemik ini berkali-kali dunia telah dilanda memunculkan dua perspektif. Kecil sekali kemungkinan pandemik dapat berlalu dengan cepat dan tidak akan melenyapkan segalanya. Tetapi begitu banyak mengubah dunia, mengubah kebiasaan kita. Khususnya di kami orang Batak yang biasanya bertele-tele manduk hata ya, mengucapkan sepatah dua kata, acaranya bisa sampai lewat maghrib, bisa sampai malam larut, hanya untuk dengan tujuan memberangkatkan boru atau anaknya dalam pernikahan menerima adat. Nah, ini saya yakin juga dalam adat istiadat kita yang lain sebagai kita orang Jawa, mungkin ada juga yang sebagai orang Tionghoa, atau kita suku lain seperti dari timur sana, Ambon, dan lain sebagainya. Semua kebiasaan-kebiasaan kita yang selama ini telah dipersingkat, diubah oleh corona. Itu menjadi sebuah fakta. Dua wajah pandemik yang bisa kita lihat. Satu sisi memperlambat kehidupan, kemudian di sisi yang lain menciptakan loncatan hidup yang begitu jauh. Bahkan kehidupan bergereja juga, ibadah live streaming. Khususnya kami kalau di gereja HKBP yang tadinya anti yang namanya membawa ini HP kalau ada di ruang persekutuan ibadah. Ini dianggap sebagai ini mengurangi konsentrasi. Tapi mau tidak mau sekarang ibadahnya melalui virtual secara live streaming. Ini menciptakan gaya hidup yang begitu jauh. Nah, sekarang kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin di Indonesia enggaklah sampai seperti di gambar ini. Mitigasi COVID-19 rentan sekali terhadap orang miskin. Ya memang negara kita negara berkembang. Tetapi jemaat yang kita layani khususnya saya di gereja ini, dan saya yakin juga Bapak Ibu di tempat sekalian, pasti juga ada yang disebut jemaat yang memiliki rentan orang-orang yang berkekurangan. Dampak kemiskinan dapat menyamai kalau tidak melampaui dampak kesehatan yang ditimbulkan pandemi COVID-19 ini. Maka di mana peran gereja? Kita selaku gereja, kita sebagai karyawan yang ada di Lapan, kita definisikan sebagai gereja itu. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, itulah gereja.
Jadi gereja tidak mulu harus kita lihat dari labelnya, mereknya, menaranya. Tetapi gereja adalah orangnya. Siapa gereja? Saya gereja. Bapak Ibu adalah gereja. Maka tidak akan mungkin kita berdiam diri. Tidak akan mungkin juga kita tidak bertumbuh. Dan tidak akan mungkin juga kita dengan pola dan cara yang lama sementara situasi sudah berubah. Sejak masa corona telah dicetuskan pemerintah kita harus mawas diri, sejak itu pula kita harus mengubah gaya pelayanan kita, gaya kehidupan kita. Sehingga corona ini memiliki dampak. Harus menjadi gereja yang kreatif. Bapak dan Ibu bersama saya, Tuhan mau ajak kita harus menjadi orang yang kreatif. Apa itu? Tentu kita mau flashback sejenak. Kita melihat 100 tahun persis berlalu. Wabah flu Spanyol. Tahun 1918 hingga 1921. Banyak pembelajaran yang kita lihat di dalamnya. Ada sekitar 500 juta orang sakit. Sekitar 100 juta orang meninggal. Tidak hanya di Eropa. Tetapi juga sebagian belahan dunia seperti Afrika, Asia, Namibia, Tanzania, termasuk kita Indonesia, khususnya yang ada di Sumatera bagian barat dan utara. Ada di Padang, ada di Sumatera Utara, di Lagu Boti. Nanti kita lihat perjalanan misionarisnya yang ada di sana. Ini menimbulkan luka yang mendalam pada masanya. Nah, saya mengutip dari seorang misionaris, Suster Clara Zenker. Dia yang membawa pakaian, makanan, dan rawatan dengan obat-obatan. Jadi tidak mulu dia hanya memperkenalkan pembacaan firman pada masa itu, tetapi dia ingin meniru apa yang Tuhan Yesus hadirkan dalam pengajaran. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku telanjang, engkau beri aku pakaian. Ketika aku dalam keterpurukan di penjara, engkau datang hadir berkunjung. Ini yang disebut dengan care, kepedulian. Tuhan hadir dalam kasih yang konkret. Itu yang diajarkan oleh seorang Suster Clara Zenker. Dan ini juga terinspirasi dari seorang Mother Teresa dari Kalkuta. Ketika kita belajar dari seorang Mother Teresa, meniru kerendahan hati Kristus, dengan nilai kerendahan hati itu pula yang ditanamkannya, dibagikan kasih kebaikan kepada sesama tanpa memandang siapa orangnya. Ini mengacu apa yang sudah Tuhan Yesus hadirkan ketika dia menyatakan sebuah jawaban atas pertanyaan orang-orang Farisi yang ingin menguji kemampuan Yesus, menguji hikmat Yesus, menguji keberadaan Yesus pada masa itu. Dengan sebuah penghormatan di awal, guru, apa itu kasih? Lalu Yesus tidak langsung menjawab definisi kasih. Dia terangkan dengan 3 percontohan orang. Ketika seorang pemuda babak belur dalam sebuah perjalanan, seorang pemuda Yahudi pada masa itu, dia hadirkan seorang pemuda itu yang sudah terlunglai lemah karena akibat perampokan. Uangnya habis, bajunya compang-camping, tubuhnya babak belur. Dia terkulai lemas di pinggir jalan. Lalu Yesus hadirkan sebuah cerita, tokoh pertama yaitu seorang Lewi. Siapa seorang Lewi? Pada masa itu Lewi ini adalah pekerja rumah ibadah. Kalau mau diterjemahkan di kekinian itu disebut kami, para pendeta, para pelayan Tuhan. Dilihat, oh ini enggak marga pakahan. Oh ini enggak orang satu gereja. Oh ini enggak satu bangsa. Ini enggak satu suku, kan gitu. Lewat begitu saja. Lalu Tuhan hadirkan tokoh yang kedua, keturunan Yahudi. Siapa ini keturunan Yahudi yang mereka setiap hari Sabat selalu datang berkumpul dalam ibadah. Sehingga Yesus katakan, dengan kehadiran tokoh yang kedua orang Yahudi ini, wah ini yang ikut kalau di komunitas kita di gereja HKBP ada yang namanya ibadah kategorial. Saya yakin sebuah gereja seperti itu, yaitu komunitas kaum bapak, kaum ibu, kaum lansia, dan juga pemuda, pemudi, termasuk juga kaum remaja dan anak-anak sekolah minggu. Ini ada komunitasnya, berdoa bersama. Seperti itulah ini orang Yahudi. Yang setiap hari ibadah hadir dalam kehidupan ritual penyembahan, berdoa dan bernyanyi. Tapi ketika Tuhan hadirkan tokoh yang kedua ini, dilihat saja sebentar, tapi tidak ada sentuhan kasih. Lewat begitu saja. Lalu Tuhan hadirkan tokoh yang ketiga, yaitu seorang
Samaria. Yang jelas notabene ini sangat dikenal sebagai musuh bebuyutan orang Israel. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Ternyata orang yang tidak dipandang Yahudi, orang dianggap musuh bebuyutan orang Yahudi, Tuhan hadirkan semangat bela rasa, berbagi kasih, dan semangat untuk saling menopang, saling menguatkan. Ketika seorang Samaria tersebut menyentuhnya, membawanya ke tempat balai pengobatan terdekat dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya, minimalnya sampai keesokan harinya. Lantas Yesus tanya kepada orang-orang pada masa itu, khususnya orang-orang Saduki, orang Farisi ini, siapa dari ketiga orang tadi yang telah melakukan kasih? Sepintas mereka diam sejenak. Sebenarnya mereka sudah tahu, tapi sudah gaharu, cendana. Sudah tahu, pura-pura nanya. Seperti itu ungkapan peribahasanya. Ini orang mau menguji Yesus. Tapi Yesus tidak mau juga kalah dengan ujian pertanyaan tersebut. Maka Yesus balik tanya, siapa yang sudah berbuat kasih dari ketiga orang tersebut? Kalau sepintas mereka terdiam, kala malu nanti disangka orang-orang yang ada di sekitar. Mereka ini berarti nggak pintar lagi dong ya. Karena selama ini mereka dihitung sangat pintar. IQ di atas rata-rata. Tapi perbuatan secara normatif, perbuatan secara moral, perbuatan secara pengajaran kitab suci, sama sekali nol. Itu yang mau Tuhan katakan. Hati-hati. Itu yang mau dikatakan Tuhan dalam era pandemik ini juga ada banyak bisa orang berkata saya turut prihatin, saya turut berduka cita, saya turut berbela rasa. Ya dengan perkataan saja memang kita sudah membantulah ya yang menerima. Tapi lebih daripada itu Yesus mau katakan kasih itu konkret, kasih itu butuh pengorbanan, kasih itu tindakan, tidak hanya teoritis. Maka dalam era kekinian kita, firman Tuhan ini pun menggema, ingin terus menyemangati iman kita segenap Bapak Ibu sekalian yang ada di komunitas 8 ini. Maka dengan demikian, orang Farisi pun menjawab bahwa dialah orang yang telah membantu pemuda babak belur tersebut. Orang Samaria itulah yang sudah berbuat kasih. Saya lanjutkan misionaris berikutnya yaitu yang bernama Holsapel dari Tulbak, Afrika Selatan. Dia berjalan dari kuburan ke kuburan karena pada masa penginjilannya ternyata tidak lagi ada yang namanya persekutuan di gereja, sekolah juga sudah kosong, sama seperti kita saat ini. Tidak ada pertemuan kerumunan. Semuanya di rumah-rumah. Bahkan dia berjalan dari kuburan ke kuburan, ibarat kata karena Pondok Rangon telah full. Maka sekarang korban penyakit COVID yang meninggal itu diarahkan kepada Rorotan dan juga kepada Tegal Alur. Saya beberapa kali kalau melakukan pelayanan pemakaman, saya tidak bisa lagi mengungkapkan dengan kata-kata, ada banyak jemaat air matanya yang sudah tidak lagi bisa kita hitung. Luar biasa. Yang seharusnya ibadah itu total harus dilakukan, tapi karena si COVID, si corona yang jahat ini membuat proses pemakamannya dipersingkat. Ini menjadi sebuah kenyataan. Dari Padang, Sumatera Barat, misionaris Vinke, dia belajar dengan membungkus korban yang paling rentan memberi aspirin. Jadi penginjilannya tidak mulu-mulu hanya membaca kitab suci, memperkenalkan, mengkhotbahkan kepada orang-orang di Padang pada masa itu, tapi dia memberikan edukasi supaya khususnya juga yang ada di orang Nias, supaya melarang mereka mandi, membungkus mereka dengan handuk wol, memberi mereka aspirin. Setelah seminggu, pastilah orang-orang kembali bisa pulih. Itu menurut teori pengalamannya seorang Vinke. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati, yang merah dari misi ini, yaitu misi berada di garis terdepan, menghadirkan sebanyak-banyaknya kehidupan di tengah pandemi. Meresikokan diri mendahulukan korban yang rentan. Kemudian distribusi obat, pakaian, sarana lainnya, serta mengedukasi masyarakat terkait kesehatan. Nah, ini menjadi sebuah tugas bersama, siapapun kita, agar misi kita di era pandemik ini membangun kepedulian. Walaupun kesenjangan ekonomi semakin terbuka lebar,
Tetapi kita selaku gereja, kita harus memiliki yang namanya kepekaan, yaitu gereja selaras dengan pengetahuan. Tidak cukup kita mengkonsumsi pemberitaan tentang seputar virus corona, dan tidak cukup kita hanya sekedar berdoa di komunitas 8 ini. Maaf kalau agak ekstrim kalimat saya ini ya. Tetapi kita mau Tuhan gerakkan menjadi agent of change. Tuhan mau pakai kita dengan iman kita yang telah percaya. Tuhan punya kekuatan dengan hikmat yang diberikan melalui tenaga medis, pemerintah, para nakes, dan semua instansi yang terkait bersatu padu, bersinergi. Kita ini semua boleh dipakai Tuhan seperti misionaris tadi. Dia seorang tenaga kesehatan, dia mau memakai penginjilan sebagai alat pemberitaan firman dan juga melalui tenaga pelayanan medis. Mereka juga banyak yang gugur. Negara kita Indonesia beberapa waktu sebelumnya telah memberitakan berbagai media televisi, negeri dan swasta, TVRI dan stasiun televisi lainnya juga memberitakan angka kematian dokter semakin terus meningkat. Bahkan tenaga kesehatan sangat dibutuhkan melalui volunteer. BNPB juga telah menerbitkan program di setiap provinsi, kecamatan, khususnya kita yang ada di belahan Jawa ini, untuk membantu para nakes. Mereka yang baru lulus saja, asalkan sudah ada STR-nya. Misalnya dari ilmu gizi, padahal dia harus nggak bersentuhan dengan pasien COVID, tapi diberdayakan oleh BNPB. Kebetulan keponakan saya baru lulus pendidikan ilmu gizinya. Dia sudah keluar STR-nya. Tapi dia nggak harus bersentuhan sama pasien. Namun karena keadaan ini membuktikan betapa dibutuhkannya tenaga-tenaga volunteer, tenaga kaum muda, supaya mereka ikut membantu tenaga kesehatan ilmu medis yang ada, melihat, memantau, mendata bagaimana tingkat kenaikan COVID dan bagaimana pengevaluasian di setiap daerah. Baik Bapak Ibu sekalian, refleksi kita terhadap firman Tuhan ini, kita menjadi gereja yang tanggap. Kalau teman Muslim sana membuat kalimat, ayo berbagi sedekah, kan gitu. Kalau kita di umat Kristiani, baik Katolik, Protestan, maupun juga gereja-gereja Pentakosta, Tuhan mau nyatakan melalui Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka ini yang menanamkan nilai kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Tergeraklah hati kita sebagaimana Yesus yang menggerakkannya di dalam diri kita. Semangat berbela rasa yang disebut dengan diakonia, salah satu tugas panggilan gereja. Tanda gereja yang benar bila ada persekutuan, bila ada kesaksian, dan bila ada yang disebut dengan pelayanan, berdiakoni sosial. Kemudian kita menjadi gereja yang afektif, membangun semangat untuk terus lihat, mendengar apa yang mereka telah pergumulkan. Seperti tadi Bapak dan Ibu yang telah berbagi dengan pengalamannya, dengan pengalaman COVID ini. Kita selaku gereja, teman yang ada di 8, teman sekantor, menanyakan bagaimana Bapak, bagaimana perasaannya saat ini, apa yang Bapak Ibu harapkan setelah melewati corona ini. Sekiranya nanti kita sempurna melintasi semua dunia telah merdeka dari COVID ini. Adakah misi kita selanjutnya? Ini kita yang disebut gereja yang afektif. Kemudian gereja yang antisipatif. Kita sebagai pengikut Kristus, siap sedia dong, ada payung sebelum hujan. Ini kan karena corona kita tidak tahu. Jadi kita sudah harus vaksin. Jadi bagi Bapak Ibu, maaf kalau agak besar suara saya ya. Ini bagi Bapak Ibu yang belum vaksin, kita bantu tugas pemerintah melalui tenaga kesehatan, melalui Kementerian Kesehatan. Ayo kita vaksin. Mungkin yang baru penyintas COVID tunggu 3 bulan lagi, begitu ya, 90 hari. Nah, bagi orang-orang lain yang mungkin takut ada karena punya penyakit bawaan, tetap konsultasi ke dokter. Bila dokter sudah izinkan, ayo kita vaksin. Kemudian gereja yang kolaboratif. Kita bersatu padu mendoakan pemerintah, mendoakan tenaga kesehatan, mendoakan gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya kita Indonesia. Mendoakan juga khususnya Bapak Ibu yang bekerja di 8 ini. Mari kita topang dalam doa supaya negara kita ini, bangsa kita ini, dunia ini pulih. Sebagaimana Rasul Paulus tegaskan
dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi tubuh Kristus. Teguh, kuat, dan kokoh bersama Tuhan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mengakhiri khotbah ini saya mengutip Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8, khususnya ayat yang ke-6, sebagaimana Allah berkata kepada Musa, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Itu pesan yang teramat penting bagi kita. Kita berjalan fokus pada keselamatan yang dari Tuhan. Corona memang nyata, tetapi kuasa Tuhan sungguh nyata, bisa melampaui semua itu. Tuhan sudah kasih petunjuk sama kita, anak-anakku, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan. Sudah Tuhan katakan, pakai masker bila keluar rumah. Rajin cuci tangan, dan kita tetap jaga jarak. Dan kita menghindari kerumunan, mengurangi sedapat mungkin mobilitas pergerakan di luar sana. Dengan membangun sistem imunitas tubuh, mengkonsumsi vitamin yang perlu, asupan makanan yang perlu, niscaya COVID ini pasti akan segera berlalu. Itulah yang Tuhan mau katakan, kita berjalan bersamanya. Demikianlah terhadap kita, Bapak dan Ibu sekalian, yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan menyatakannya supaya kita tetap teguh, kuat, dan kokoh. Bersama Tuhan, kita pasti bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena Tuhanlah yang sudah menopang. Karena Tuhan yang sudah membimbing. Karena Tuhan yang sudah menyembuhkan kita dari berbagai sakit penyakit kita. Karena Tuhan yang sudah mendamaikan kita dengan karya pengorbanannya di kayu salib. Saat ini dan di sini, dosa kita telah diampuninya. Luar biasa berkat Tuhan. Serta Dia yang telah memelihara kita dari kekal hingga kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta atas firman. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, marilah kita selalu memandang hanya kepada Yesus Tuhan kita. Saat di masa-masa sulit, keselamatan kita, sumber kekuatan kita. Selain itu, mari kita juga menjadi gereja yang selaras dengan pengetahuan, yang afektif dan kolaboratif, yang membantu bukan hanya dengan teori, namun juga gerakan. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjutkan dengan doa syafaat yang dipimpin oleh Mbak Ayu. Kepada Mbak Ayu kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sisil. Izin Bapak Ibu akan memandu doa syafaat. Mari kita hening sejenak untuk sama-sama berdoa. Bagi bangsa dan negara, Tuhan Allah kami yang ada di surga, pada hari ini kami ingin berdoa bagi bangsa kami dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah bisa hidup di bumi Indonesia ini. Namun Tuhan, saat ini bangsa kami masih dilanda ketakutan akibat adanya pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Kasihanilah bangsa kami ya Tuhan, dan bebaskanlah bangsa kami dari bahaya dan pandemi ini. Angkatlah wabah COVID-19 ini dari bangsa Indonesia dan dunia ya Tuhan. Tuhan Allah kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, bagi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, serta para wakil rakyat. Kiranya Tuhan, Engkau menganugerahkan kesehatan kepada para pemimpin bangsa kami. Bantulah juga para pemimpin bangsa kami agar dapat melaksanakan tugas mereka sebagai pemimpin dengan baik. Berilah mereka hati nurani yang bersih ya Tuhan, sehingga bisa membuat kebijakan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Ya Tuhan, kami juga memohon penyelenggaraan kasih ilahi-Mu bagi para dokter, para perawat, dan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam melawan virus COVID-19.
Kiranya Engkau anugerahkan kesehatan dan kekuatan kepada mereka semua yang berada di garda terdepan dalam menghadapi pandemi ini. Berikanlah kepada mereka ketabahan dan penghiburan yang mereka perlukan dalam masa sulit ini, khususnya dalam perjuangan mereka untuk menyelamatkan bangsa kami. Demikian doa singkat kami Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan memberkati bangsa kami ini, khususnya dalam masa-masa yang sulit ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Putramu. Amin. Bagi gereja, Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga hendak berdoa bagi gereja-gereja yang telah Engkau dirikan di dunia ini, khususnya di negara kami Indonesia. Berkatilah persekutuan kami Tuhan, agar kami selalu mengutamakan cita-cita surgawi dan berusaha untuk selalu hidup kudus sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami untuk selalu mohon ampun karena kami adalah gereja yang lemah dan sering jatuh dalam dosa. Tuhan, kami juga berdoa bagi para pemimpin dan gembala kami. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan menganugerahkan kesehatan kepada mereka. Bantulah mereka Tuhan dalam upaya mereka untuk memberitakan kabar sukacita-Mu, dan sertailah mereka dalam pengajaran untuk menuntun kami kepada kekudusan. Lindungilah mereka selalu dan jauhkanlah mereka dari segala kejahatan ya Tuhan, serta kuatkan mereka saat mengalami kesulitan dalam tugas pelayanan dan panggilan mereka. Dalam nama Yesus Putramu kami berdoa. Amin. Bagi warga Kristiani 8, Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa bagi warga Kristiani 8. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mempersatukan kami dalam lembaga ini. Kiranya Tuhan Engkau selalu melindungi semua warga Kristiani 8 dan menyertai segala pekerjaan kami, agar di dalam pekerjaan kami selalu menjadi garam dan terang dunia. Tuhan, kami juga selalu memohon kesehatan jasmani dan rohani bagi semua warga Kristiani 8. Secara khusus kami ingin berdoa bagi warga Kristiani 8 dan anggota keluarga mereka yang saat ini sedang sakit, baik sakit karena virus corona maupun penyakit-penyakit lain. Pulihkanlah mereka dari segala sakit penyakitnya ya Tuhan, dan hiburlah mereka agar selalu kuat dan percaya padamu sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan kesembuhan. Ya Tuhan, bagi keluarga kami yang sudah meninggal, kami juga hendak mendoakan mereka agar Engkau mengampuni segala dosa mereka dan memberikan kebahagiaan abadi bagi mereka di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Mbak Sisil. Terima kasih Mbak Ayu. Baiklah Bapak Ibu, sebelum menutup ibadah kita pada siang hari ini, marilah kita nyanyikan satu lagu pujian yang dibawakan oleh Mas Togi dan teman-teman dengan judul Tuhan yang Besar, dan sekaligus nanti akan ditutup doa oleh Bapak Pendeta. Kepada Mas Togi, kami persilakan.
dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang kita untuk berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan, Allah Bapa Pencipta, Putra Allah Yesus Kristus Penebus, dan Roh Kudus senantiasa menguduskan hidup umat-Mu. Saat ini dan di sini, kami komunitas umat Kristiani Lapang telah mendengar, menerima firman sebagai bekal rohani kami. Kiranya kekuatan yang dari Tuhan menopang kami, membuat iman kami menjadi kokoh dan kuat, sehingga kami mampu berjalan bersama Tuhan menghadapi pandemik ini. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan komunitas umat Kristiani Lapan ini. Bapak dan Ibu kami yang hadir saat ini, mungkin juga mereka yang belum tergabung saat ini. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi segenap hidup kami. Bagi Tuhanlah hormat dan pujian kami. Ampunilah dosa kami. Dengan rasa syukur, marilah kita memanjatkan doa Bapa kami sebagaimana teman seiman di seluruh dunia menyatakannya. Kita bersama-sama menyampaikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Shalom. Baiklah, Bapak Ibu, demikian ibadah kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, kepada teman-teman yang bertugas dalam ibadah pada siang hari ini, serta kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Tetap jaga kesehatan dan terapkanlah protokol kesehatan. Sebelum penutupan, izin mungkin kita bisa berfoto bersama, Bapak Ibu. Mungkin bisa dipimpin oleh Mbak Cece. Terima kasih Mbak Sylvia. Kepada Bapak Ibu, kita akan melakukan foto bersama. Di layar saya ada tertera 2 slide. Kita ambil foto yang pertama dalam hitungan 1, 2, 3.
Baik, mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu untuk fotonya yang kedua. Untuk slide yang kedua dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, ini saya minta satu lagi fotonya yang paling senyum-senyumnya paling cerah, sangat cerah. Dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada MC. Siap, terima kasih Mbak. Oke, demikian Bapak Ibu ibadah kita hari ini. Mungkin saya kembalikan ke Pak Berlin. Kepada Pak Berlin, silakan. Ya, makasih Bapak Ibu. Makasih secara khusus ke Pak Pendeta sudah memberikan penguatan kepada kita semua. Sangat banyak yang bisa kita petik di kondisi saat ini. Terima kasih. Semoga pelayanan Pak Pendeta semakin baik ke depannya. Terima kasih, Amang Pendeta. Ya, kemudian mungkin Amang Pendeta punya kesibukan yang lain. Kami persilahkan untuk bisa meninggalkan Zoom kebaktian ini. Terima kasih. Horas sama Pendeta Mangara. Iya, horas Amang Manik. Terima kasih ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Amang. Salam sama Inang Amang. Iya, nanti saya sampaikan Amang. Bapak Bowo tetap semangat ya. Senang dengar cerita Bapak Bowo tadi. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Saya izin di luar. Shalom. Salam. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk kebaktian kita hari ini. Juga saya secara khusus terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah bersusah payah persiapannya. Saya kira sangat butuh waktu lama dan sangat baik ya. Secara khusus ke Ibu Sylvia yang sudah menyusun semua acaranya sangat baik ya dari KPPA. Kemudian sebagai tambahan untuk kebaktian kita tanggal 3 September, ini dari Desains, nanti mohon bantuan Ibu Christine yang menjadi koordinator, kemudian kebaktian kita dengan tata ibadah Katolik. Ya, seperti itu Ibu, itu informasi dari saya. Mungkin Bapak Ibu ingin menyampaikan sesuatu, boleh, ini kita sudah 13.04, mungkin bisa sangat singkat. Silakan Bapak Ibu. Saya sedikit mungkin Pak Berlin. Silakan Pak. Iya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada komunitas keluarga Kristen 8 di kita ini yang telah menyampaikan kasih kepada kami pada saat kami beberapa waktu yang lalu isolasi mandiri bersama dengan istri. Kami sudah sembuh, puji Tuhan. 2 hari yang lalu sudah mendapat hasil tes dan sudah dinyatakan non reaktif. Puji Tuhan, dan terima kasih juga atas doa dan perhatian rekan-rekan saya di komunitas Kristen 8 ini. Singkat saja Pak Berlin, terima kasih untuk kasih yang telah disampaikan kepada kami. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak. Ini ada apa? Ada raise hand ini dari Pak Monty. Monty ini dari mana? Dari Kupang ya? Atau dari mana? Silakan Pak, kalau mau menyampaikan sesuatu Pak. Halo Pak Monty, silakan. Ini raise hand apa ini Pak? Silakan Pak. Oke, mungkin tidak ada. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau disampaikan. Pak Bowo, silakan. Mungkin silakan Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan doa serta tanda kasih yang terima selama saya sakit dan sekarang sudah sembuh. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatian dari komunitas Okumene 8. Matur suwun. Semoga semuanya sehat. Ya, terima kasih Pak. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau menyampaikan yang lain? Kami persilakan. Tidak ada lagi. Oke,
Untuk kebaktian hari ini kita akhiri. Terima kasih Bapak Ibu, selamat bekerja. Terima kasih semuanya.